Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur kita akan merayakan Natal, satu sukacita yang besar yang kita rasakan ketika kita merayakan Natal. Mungkin kalau lihat gambar yang ada di background saya, tentu kita akan senang lihat suasana itu. Saya pakai kaos warna hijau, seringkali kalau Natal kan pakai hijau atau merah, dan kita merasakan sukacita. Tapi mungkin hari ini ada sebagian dari kita yang memikirkan, aku tahu aku harusnya bersukacita. Aku tahu terang itu ada, tapi aku sekarang punya banyak masalah. Aku seperti tidak punya jalan keluar. Aku mungkin sakit yang belum sembuh. Aku sepertinya tidak punya harapan. Hari ini saya mengajak kita memikirkan tentang Natal, renungan yang mungkin tidak panjang. Selama masa Natal ini, persekutuan doa kita akan dibuat lebih singkat karena ada banyak kesibukan yang mungkin kita lakukan atau banyak persiapan. Tapi saya rindu di masa ini kita bisa fokus untuk kembali merenungkan tentang Natal dan secara khusus berdoa untuk Natal ini. Sebelum kita melanjutkan persekutuan doa ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, Roh Kudus yang menolong kami supaya kami mengerti bagaimana firman Tuhan ini dan bisa melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kalau kita lihat Natal, suasana sukacita tentu itu yang kita inginkan. Bukankah itu Natal? Saudara, berita Natal yang pertama diberikan oleh malaikat kepada para gembala di Lukas 2 ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Betul, kesukaan besar. Tapi saudara ingat di sini, kesukaan besar itu karena apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kesukaan karena Kristus sudah lahir. Kalau kita coba lihat bagian firman Tuhan yang lain, yang dari Lukas 2 ayat 25, ada di Yerusalem seorang bernama Simeon, seorang benar dan salah yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dia menantikan penghiburan, lalu ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Ketika dia melihat bayi Yesus dibawa ke bait Allah, dia memuji Allah. Itu bagian yang kita lihat dari bagian ini. Kemudian kalau satu bagian firman Tuhan yang lain, Matius 2, ketika kita melihat orang Majus, Matius 2 ayat 9 dan 10, setelah mendengar kata-kata raja, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Saudara, itulah Natal, berita sukacita. Orang Majus, Simeon, para gembala mereka mengalami sukacita. Bagaimana dengan kita? Saudara, ketika kita berkata, masalahnya sekarang hidupku sedang mengalami banyak tantangan, banyak masalah. Enggak kayak orang Majus hidupnya enak. Saudara, orang Majus itu siapa sih? Dia ahli di dalam perbintangan. Dia ahli sampai dia lihat bintang itu dan dia tahu ini yang lahir ini bukan bayi sembarangan. Karena itu dia melakukan perjalanan dari jauh untuk bertemu dengan raja yang baru lahir itu. Mereka mencari, mereka belum tahu. Mereka seolah-olah seperti orang yang aku punya segalanya tapi ada yang kurang. Aku pengen tahu di mana raja itu lahir. Dan ketika mereka masuk dan bertemu, maka yang kita lihat di situ mereka sujud menyembah dia dan memberikan persembahan itu. Kalau kita lihat bagian ini, mereka itu orang-orang yang sebetulnya sudah tercukupi, tapi mereka membutuhkan untuk mencari Yesus itu. Dan ketika mereka melihat, mereka merasakan sukacita. Kalau kita lihat Simeon, dia orang yang sangat saleh, tapi di usianya yang sangat tua, dia saat ini menantikan Mesias itu. Dia tahu butuh Mesias itu. Tapi sampai di umurnya sekarang, dia belum menemukan itu. Dia menantikan itu dan dia melihat, bisa dibilang di akhir hidupnya. Setelah itu dia akan meninggalkan dunia ini, tapi dia sudah melihat bayi Yesus itu dan dia tahu Mesias itu. Kalau kita lihat para gembala, mereka melihat sukacita itu dan mereka akhirnya memuji Allah. Mereka kemudian menceritakan kepada orang-orang. Mereka mencari bayi Yesus itu dan setelah lihat mereka tidak bisa berhenti untuk menceritakan itu. Mereka itu siapa sih? Mereka itu orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang yang dikatakan kalau di situ kan mereka menjaga, eh, mereka tinggal di padang, ada di ayat yang ke-8, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Mereka itu hidupnya cuma di padang dan menjaga ternaknya, dan bahkan oleh orang-orang zaman itu mereka itu kayak nggak dianggap. Karena mereka lebih lama hidup di padang, sehingga bisa dibilang seperti nggak ngerti dunia luar gitu ya. Karena kalau lihat ini menarik ya. Natal itu untuk siapa sih? Kabar sukacita ini untuk orang yang terpinggirkan. Orang yang mungkin sekian lama menantikan butuh pengharapan itu.
Orang-orang yang sudah punya segalanya, tapi dia tahu ada yang kurang di dalam hidupnya, ada yang kosong itu, yaitu apa? Juru selamat itu. Kristus itulah yang menjadi jawaban untuk semua permasalahan hidup kita, termasuk apa yang kita alami saat ini. Natal mengingatkan, kita punya sukacita karena kita sudah mendapatkan bagian yang terbaik. Allah menjadi manusia, jadi bayi itu lahir ke dunia untuk mengerti apa yang kita rasakan. Dia taat menjalani kehidupannya di dunia. Kalau kita ingat Filipi 2, dia mengosongkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Naik ke surga, dia sudah menyediakan tempat buat kita. Hal yang terbaik di dalam hidup kita sudah kita dapatkan. Kalaupun kita harus mengalami hal-hal yang sulit di dalam hidup kita, itulah realita dunia yang berdosa ini. Gembala, Simeon, orang Majus, mereka manusia biasa seperti kita. Tapi ketika mereka melihat Yesus, mereka tahu inilah pengharapan itu. Inilah apa yang mereka nanti-nantikan yang akan memberikan mereka kelepasan dari mungkin pergumulan mereka di dalam dosa, mungkin di tengah kekosongan hati mereka. Karena itu ketika kita merayakan Natal, mari kita berfokus bukan kepada masalah kehidupan kita, tapi mari kita berfokus kepada Yesus dari Natal yang lahir itu. Kepada Yesus yang kita peringati di hari Natal ini. Tentu dia bukan hanya lahir di hari Natal ini peringatan. Tapi saya bersyukur setiap tahun kita diberikan kesempatan untuk bisa merenungkan kebenaran ini. Semoga di Natal ini, apapun yang kita alami sekarang, kita tidak pernah kehilangan sukacita. Betul, hidup kita ada di dalam segala hal yang mungkin sulit, berat, dan tidak enak. Itulah manusia yang tinggal di dunia yang memang seperti ini. Tapi bersyukur, dia sangat mengasihi kita. Kristus sangat mengasihi, saudara sangat mengasihi saya. Dia akan terus menyertai. Respon kita apa? Seperti orang-orang yang tadi yang kita lihat. Memuji, menyembah Tuhan. Jadikan dia sebagai bagian utama di dalam hidup kita. Yakinlah kepada dia. Selalu bersandar kepada dia. Melakukan kehendaknya. Tapi bagaimana? Tidak usah tapi bagaimana. Serahkan semua kepada dia. Karena dia tahu yang terbaik untuk kita. Dia sudah berikan yang terbaik untuk kita. Kenapa kita masih meragukan dia? Puji dan sembah dia di Natal ini. Jadikan dia sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Jangan kehilangan sukacita. Ke depan hidup kita belum tentu lebih mudah. Tapi bersama dengan dia, kita akan terus bersukacita. Kita akan terus kuat. Terus dekat dengan dia. Terus muliakan dia. Taatilah kehendaknya setia sampai akhir. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa untuk setiap kita pribadi demi pribadi. Apa yang kita rasakan di Natal ini. Mari kita datang, katakan isi hati kita kepada Tuhan. Dia Tuhan yang mau mendengar setiap seru doa kita. Dia pernah ada di dunia seperti kita. Dia tahu apa yang kita rasakan. Mari kita katakan segala keluh kesah kita. Mungkin apa yang mengkhawatirkan kita saat ini. Apa yang mungkin menjadi perasaan kita. Bahkan yang kita tidak pernah ceritakan ke orang lain. Mari kita ceritakan kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu, katakan isi hati kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau dia adalah Tuhan yang mau tahu isi hati kita. Tapi apa yang menjadi respon kita? Saya rindu kalau orang-orang yang kita lihat di Natal yang pertama, mereka meresponi dengan memuji menyembah Tuhan. Tentu mereka meresponnya dengan ada hidup yang berbeda. Bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi tekad kita sekarang? Apa yang menjadi satu kerinduan kita? Apa yang menjadi komitmen kita? Katakan itu kepada Tuhan. Kalaupun hal yang paling sederhana. Katakan, Tuhan, aku mau memuji Engkau, aku mau memuliakan Engkau, aku mau memberikan hidupku yang terbaik buat Engkau. Katakan tekad kita di hadapan Tuhan saat ini. Mari kita berdoa.
Yang terakhir, saya mengajak kita berdoa untuk perayaan Natal di semua gereja, di segala tempat. Untuk Natal sekolah minggu, mungkin Natal pemuda, remaja, Natal umum, ataupun Natal yang lain, Christmas Carol, apapun yang diadakan oleh gereja, semua boleh disertai, semua boleh dijaga, khususnya di masa pandemi ini, dan sukacita Natal itu boleh dirasakan. Karena mereka fokus kepada Kristus, semua jemaat fokus kepada Kristus, berdoa untuk semua panitia, semua orang yang terlibat, dan setiap pemberita firman Tuhan, untuk bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami orang-orang yang sangat bersukacita karena Kristus telah lahir dan itu kebenaran yang kami tahu. Bahkan kami tahu bagaimana Engkau akhirnya setia menjalani panggilan-Mu di dunia, bahkan taat sampai mati di kayu salib untuk menebus kami. Sehingga kami tidak lagi tinggal dalam dosa. Itulah sukacita yang terbesar dalam hidup kami. Ampuni Tuhan kalau kami belum meresponinya dengan hidup, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Engkau. Tuhan tolong di Natal ini, pesan ini yang mau kami ingat. Dan dialah ketika saat ini kami mengalami segala tantangan, pergumulan yang berat dalam hidup kami tidak mau kehilangan sukacita. Karena kami mau fokus kepada Kristus yang sudah memberikan yang terbaik. Kami tidak mau fokus kepada masalah-masalah hidup kami, kepada kesulitan kami, kepada diri kami. Karena kami tahu apa yang Kau sudah berikan, tidak sebanding dengan apa yang saat ini mungkin kami lihat lebih penting. Karena Engkau adalah bagian terbaik yang kami sudah dapatkan. Dan kami yakin Tuhan yang sama, yang sudah menebus kami, Tuhan akan menyertai kami hari lepas hari, akan menguatkan dan akan menolong. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat mempersiapkan diri menyambut Natal. Semoga di Natal ini kita bisa fokus kepada Yesus dan merasakan sukacita yang sejati dari Dia. Tuhan Yesus memberkati.